Pernah nggak sih Anda merasa kalau kehidupan iman di hari Minggu itu rasanya jauh banget sama kesibukan kerja dari Senin sampai Jumat? Seolah-olah ada di dua dunia yang beda. Tapi, gimana kalau saya bilang pekerjaan Anda sehari-hari, iya pekerjaan Anda itu justru bisa jadi bentuk ibadah yang paling nyata dan penuh makna. Anda mungkin langsung mikir, emang apa hubungannya cerita dua pengrajin kuno yang bikin tenda di gurun sama kerjaan saya di kantor sekarang? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yuk kita gali lebih dalam lewat agenda pembahasan kita kali ini. Oke, kita mulai dari bagian 1, para ahli pengrajin kemah suci. Coba bayangin deh situasinya, bangsa Israel baru aja keluar dari Mesir. Lalu Tuhan kasih Musa instruksi yang super detail buat membangun sebuah tempat ibadah portable, yaitu kemah suci. Dan yang luar biasa, dia sendiri yang langsung menunjuk para ahlinya. Nah, ini dia yang menarik. Lihat siapa yang Tuhan pilih. Bukan cuma orang-orang yang soleh, tapi juga para profesional di bidangnya. Ada Bezaleel, seorang pakar logam dan ukiran, dan ada Aholiab, seorang ahli tekstil dan desain. Ini bukan pekerjaan rohani dalam arti sempit loh. Ini adalah profesi yang sangat teknis dan butuh keahlian tinggi. Tuhan memilih orang dengan skill spesifik untuk pekerjaan kudusnya. Sekarang, kita masuk ke bagian 2. Karena apa yang membuat para pengrajin ini begitu istimewa itu bukan cuma bakat alami mereka, tapi sumber dari kemampuan mereka itu sendiri. Dan ini poin kuncinya. Bezaleel adalah orang pertama di Alkitab yang secara gamblang disebut dipenuhi Roh Allah. Dan untuk apa coba? Bukan untuk bernubuat atau melakukan mujizat yang spektakuler, tapi untuk keunggulan dalam pekerjaan, untuk mengukir, merancang, dan mengerjakan semuanya dengan kualitas terbaik. Dan hasilnya? Wow, ini adalah bukti nyata dari keahlian yang dipenuhi oleh Roh. Mereka nggak cuma bikin barang yang fungsional, tapi mereka menciptakan mahakarya. Dari tabut perjanjian yang legendaris sampai pakaian imam yang detailnya luar biasa. Setiap benda adalah gabungan sempurna antara skill teknis dan inspirasi ilahi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 3. Disinilah kita mulai menghubungkan titik-titiknya. Kita akan lihat bagaimana pekerjaan mereka itu sendiri adalah sebuah bentuk ibadah. Sebuah ide yang mungkin bakal menantang cara kita memandang ibadah selama ini. Supaya paham, kita perlu kenalan sama satu kata Yunani ini, latria. Kata ini sering diterjemahkan sebagai ibadah, tapi maknanya itu jauh lebih dalam. Latria itu artinya mempersembahkan semua potensi yang kita punya, fisik, mental, spiritual, untuk sebuah tujuan ilahi. Persis seperti yang dilakukan Bezaleel dan Aholiab dengan keahlian tangan mereka. Nah, slide ini menunjukkan perbedaannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada pandangan sempit yang bilang ibadah itu ya kegiatan di hari Minggu, di dalam gedung gereja. Tapi di sisi lain, ada pandangan yang jauh lebih luas. Kantor Anda, sekolah tempat Anda mengajar, atau pasar tempat Anda berdagang, semua itu bisa jadi rumah ibadah Anda. Tempat di mana Anda mempersembahkan keahlian Anda. Mari kita lanjutkan ke bagian 4 dan kita coba perluas lagi cara pandang kita. Ternyata, ide tentang pekerjaan yang terampil ini nyambung banget sama konsep kreativitas yang universal. Sering banget kan kita dengar kalimat ini, atau mungkin kita sendiri yang bilang, saya nggak kreatif. Kita sering berpikir kalau kreativitas itu cuma milik para seniman atau musisi. Padahal, itu adalah kesalahpahaman besar yang justru membatasi potensi kita. Coba kita definisikan ulang apa itu kreativitas. Ini bukan cuma soal bakat seni. Ini adalah sebuah proses. Pertama, ada niat atau kesengajaan. Kedua, ada tindakan yang menghasilkan sesuatu yang nyata. Dan ketiga, hasilnya fungsional, punya tujuan. Kalau definisinya begini, seorang programmer yang menulis kode yang rapi, atau seorang guru yang merancang RPP yang efektif, itu juga sedang melakukan tindakan kreatif. Dan inilah dasarnya. Kita semua itu kreatif karena kita diciptakan menurut imago Dei atau gambar Allah. Karena Tuhan adalah sang pencipta utama, maka kita, sebagai cerminannya, pada dasarnya adalah makhluk kreatif. Kemampuan kita untuk merancang, membangun, dan menyelesaikan masalah adalah gema dari karakter sang pencipta. Sekarang kita sampai di bagian 5. Disinilah kita bawa semua konsep ini, ibadah dan kreativitas, menjadi sesuatu yang sangat praktis dalam kehidupan dan pekerjaan kita sehari-hari. Coba deh lihat contoh-contoh ini. Setiap profesi, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh dan integritas, bisa menjadi sebuah tindakan ibadah. Kode program yang Anda tulis, rencana pelajaran yang Anda siapkan, bisnis yang Anda bangun dengan jujur, semua itu bisa menjadi persembahan Anda, sama berharganya dengan emas dan perak yang dipersembahkan oleh Bezaleel.
Dan inilah kesimpulan yang sangat kuat. Roh Tuhan itu nggak cuma bekerja di dalam diri kita untuk membuat kita jadi orang yang lebih baik atau kudus. Roh yang sama yang memenuhi Bezalel juga memberdayakan kita untuk jadi lebih kompeten dalam pekerjaan kita. Jadi pemberdayaan spiritual itu punya dampak langsung pada keahlian profesional kita. Nah, untuk bagian terakhir, bagian 6, kita akan perluas lagi perspektif kita. Kita akan lihat bagaimana cara pandang ini punya dampak jangka panjang, yang bahkan melampaui hidup kita sendiri. Ternyata ada sebuah kisah menarik di balik Bezalel. Kakeknya, Hur, adalah salah satu orang yang dengan setia menopang tangan Musa waktu pertempuran. Sebuah tindakan kesetiaan yang mungkin gak banyak disorot, tapi ternyata gak pernah dilupakan. Beberapa generasi kemudian, cucunya, Bezalel, dipilih untuk sebuah tugas yang begitu besar. Ini menunjukkan sebuah prinsip yang sangat dalam. Kesetiaan kita hari ini bisa menjadi fondasi bagi generasi berikutnya. Ayat dari Mazmur ini seolah menegaskan bahwa hidup dan kerja yang dijalani dengan integritas akan meninggalkan warisan berkat. Pekerjaan yang kita lakukan dengan setia hari ini bisa jadi sedang membuka pintu bagi anak dan cucu kita di masa depan. Jadi kita akhiri pembahasan kita dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Bagaimana jika kita melihat pekerjaan kita bukan cuma sebagai cara cari uang, tapi sebagai panggilan kreatif dan tindakan ibadah? Potensi teknis dan praktis apa yang sudah dipercayakan pada Anda? Dan saat Anda menggunakannya dengan setia, warisan apa yang sedang Anda bangun?